kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan presentasi ini. Salawat bertanggakan salam, marilah kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang bersalawatkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, Guru Pembimbing Pelajaran Informatika Abi Muhammad Hashim Asy'ari Eskom, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Chelsea Kayla Zahra. Saya di sini sebagai moderator dan rekan-rekan saya ada Keiza Amor sebagai ketua, Keisa Alvina sebagai notulen, Dwi Salsa sebagai anggota, Muhammad Zaki Fadil sebagai anggota, dan Muhammad Zaki Alfabiano sebagai anggota. Pembahasan tentang rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Keisa Alvina. Kepada saudari kita persilahkan waktu dan tempat. Baiklah, saya di sini akan membacakan rumus masalah. Berdasarkan penjelasan dari masalah yang dipaparkan pada latar belakang rumus masalah dalam penulisan ini, yaitu 1. Bagaimana cara membatasi pengguna teknologi di zaman modern yang semakin berkembang pesat? 2. Bagaimana cara mengantisipasi jika data terkena hack virus? 3. Apa saja kebijakan yang harus diketahui sebelum menggunakan teknologi dan komputer? Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pendahuluan dan latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya Keiza Amori. Kepada saudari, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang teknologi informasi dan komunikasi. Adapun teknologi adalah sarana yang diciptakan untuk membantu menunjang pekerjaan kehidupan manusia. Sementara informasi adalah data yang diolah menjadi data lain. Dan komunikasi adalah percakapan sosial yang dilakukan oleh lebih dari satu individu. Nah, jadi teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berbasis tentang informasi serta dapat digunakan untuk berkomunikasi. Contohnya seperti handphone, laptop, iPad, komputer, dan lain-lain. Semakin majunya teknologi, semakin juga banyak kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti menghack data pribadi, melakukan kejahatan secara virtual, dan bahkan sekarang juga ada pelecehan seksual secara virtual. Nah, jadi teman-teman, kalian harus berbijaklah dalam menggunakan teknologi agar kalian tidak dijahatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Semakin majunya teknologi juga semakin banyak manfaatnya. Kita dapat menggunakan teknologi sebaik-baiknya. Contohnya seperti digunakan untuk bekerja, belajar, mencari informasi, dan lain-lain. Jadi, bagaimana cara kita mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Salah satunya yang paling penting adalah kita tidak mudah percaya terhadap orang lain, karena bisa saja orang tersebut malah menyalahgunakan data-data kita. Tidak sembarangan memberi data kita terhadap orang lain, tidak sembarangan juga mengupload foto, video yang akan nantinya dilakukan oleh oknum-oknum, disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi teman-teman berbijaklah dalam menggunakan teknologi ya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari Keiza Amori yang telah sangat baik dalam menyampaikan materi tentang pendahuluan dan latar belakang teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, pembahasan tentang masalah teknologi informasi dan komunikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Zaki Alfabiano. Kepada saudara kita persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alfabiano. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi terhadap komputer ya teman-teman.
Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke masalah yang pertama, yaitu data leakage. Data leakage ini adalah kebocoran data. Kebocoran data ini sangat umum terjadi. Salah satu contoh kebocoran data yaitu email, nomor telepon, alamat, kata sandi, dan lain sebagainya. Lanjut, kita ke masalah yang kedua, yaitu kecanduan terhadap komputer. Kecanduan terhadap komputer ini juga sangat umum terjadi, terutama pada kalangan anak-anak. Gadget yang mereka gunakan untuk bermain game sehingga mereka melupakan aktivitas dan kegiatan mereka yang lain. Lanjut ke masalah yang ketiga, yaitu kesalahan yang sering terjadi terhadap komputer. Salah satu masalah yang terjadi kepada komputer yaitu adalah rusaknya pada perangkat keras. Salah satu contohnya adalah mouse atau keyboard yang tidak bisa ditekan. Bisa juga ada bug namanya, yaitu kode proses yang tidak seharusnya berjalan sesuai prosedur. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada rekan saya Zaki Alfabiano yang telah sangat baik dalam menyampaikan materi tentang permasalahan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, materi tentang solusi dari masalah teknologi informasi dan komunikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Zaki Fadil. Kepada saudara kita persilahkan. Kenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fadil. Dengan terbitnya video ini, saya akan menjelaskan beberapa solusi dari permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu Muhammad Zaki Alfabiano Lubis. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu cara mengatasi kebocoran pada data. Nah, teman-teman, sebelumnya kebocoran data itu dapat terjadi itu dikarenakan kelalaian pada pengguna, teman-teman. Jadi, untuk meminimalkan hal ini, teman-teman, kita tidak boleh lalai dalam penggunaan komputer, teman-teman. Jikalau kita lalai, teman-teman, kita bisa mengakibatkan kebocoran data, teman-teman. Jadi hindarilah kelalaian, teman-teman. Oke, sampai di sini paham? Kalau sudah paham, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu cara mengatasi kecanduan terhadap komputer. Nah, teman-teman, ada beberapa cara nih dalam mengatasi kecanduan terhadap komputer. Yang pertama itu ada mengganti aktivitas-aktivitas yang lebih menyehatkan, teman-teman. Contohnya itu seperti berolahraga, teman-teman. Nah, olahraga yang dimaksud ini, teman-teman, olahraga santai aja, teman-teman, seperti berolahraga sambil menghirup udara segar, teman-teman. Karena ketika kita berolahraga, jalan-jalan santai sambil menghirup udara segar, kita bisa merilekskan pikiran kita sehingga pikiran kita menjadi jernih dan tenang, teman-teman. Jadi itu bisa merilekskan pikiran kita yang tadinya emosi, kita bisa jadi tenang, teman-teman. Oke, yang kedua itu hindari bermain gadget saat di tengah perjalanan. Karena kalau kita bermain gadget di tengah perjalanan, itu bisa saja membahayakan kita atau pengguna jalan lain, teman-teman. Jadi hindarilah bermain gadget saat di tengah perjalanan. Oke, sampai di sini paham? Kalau sudah paham, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu manfaat mempelajari komputer. Ada beberapa manfaat dalam mempelajari komputer, teman-teman. Yang pertama itu peluang karir menjadi luas. Yang kedua menjadi inovatif dan kreatif. Yang ketiga itu sebuah sarana komunikasi jarak jauh. Nah, teman-teman, dulu sebuah sarana komunikasi jarak jauh itu hanya bisa menggunakan surat, teman-teman. Kita harus menunggu waktu beberapa lama untuk menerima atau mengirim surat, teman-teman. Nah, dengan adanya teknologi yang canggih sekarang ini, teman-teman, kita dapat bisa mengirim pesan, bahkan kita bisa sambil teleponan, sambil melihat wajah lawan bicara kita, teman-teman. Contohnya itu seperti video call. Nah, pembahasan yang berikutnya itu ada komputer adalah jendela dunia. Pepatah lama mengatakan, teman-teman, buku adalah jendela dunia. Karena dengan adanya buku, kita bisa mendapatkan informasi-informasi dari mancanegara, teman-teman. Nah, sepertinya pepatah itu juga bisa digunakan menjadi komputer adalah jendela dunia. Karena dengan adanya teknologi komputer, kita bisa mendapatkan informasi-informasi dari mancanegara. Bahkan informasi-informasi yang diberikan itu lebih lengkap daripada yang di buku, teman-teman. Oke, sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada rekan saya Muhammad Zaki Fadil yang telah sangat baik dalam menyampaikan materi tentang solusi dari masalah teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya pembahasan terakhir yaitu tentang kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Salsa. Kepada saudari kita waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Penggunaan teknologi komputer tidak dapat dibendung lagi. Maka dari itu, banyak sekali orang yang sudah terlalu kecanduan dengan komputer. Di zaman serba canggih ini, penggunaan teknologi komputer bukanlah hal yang sulit untuk dipahami. Semakin canggih dan semakin berkembang pesat penggunaannya, dan disitulah banyak sekali orang untuk melakukan dengan hal buruk, seperti meretas data dan menghack data. Maka dari itu, sebelum kita menggunakan komputer, adalah baiknya kita mengecek dulu privasi untuk menjaga kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari Dwi Salsa yang sudah sangat baik dalam menyampaikan materi tentang kesimpulan teknologi, informasi, dan komunikasi. Sampai di sinilah yang dapat kami sampaikan. Salah dan jangkalnya kami mohon maaf karena di sini kami juga baru belajar. Adapun saran saya, semoga teman-teman sekalian dapat mempelajari teknologi informasi dan komunikasi lebih luas lagi dan dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.